Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftol Yatsiasemi, NIM 2018-31119. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai mikroprosesor. Jadi, langsung saja kita mulai dari nomor pertama. Apa yang membedakan antara non-programmable dan programmable system berdasarkan pola aliran data I/O? Nah, di sini saya punya jawabannya, yaitu untuk unprogrammable hanya fungsi port di mana port itu input atau output. Nah, port tersebut terbentuk setelah inisialisasi. Cara ini merupakan cara yang tidak efektif dan termasuk tidak fleksibel. Nah, kemudian yang kedua ada programmable. Dia memanfaatkan CPU. Dia akan mengeksekusi program yang memberikan input dan output kepada CPU secara langsung. Contohnya pemindahan data, menyimpan hasil pemrosesan ke dalam memori, mengambil, kemudian memproses data. Nah, untuk pertanyaan kedua, jelaskan komponen mikroprosesor kelompok bus data Z80PIO Programmable Input Output. Nah, di sini ada kelompok bus data. Yang pertama, D0 sampai D7 merupakan bus data 8 bit 2 arah yang digunakan sebagai saluran data dan kata perintah. Kemudian yang B ada A0 sampai A7 adalah saluran 2 arah untuk transfer data antara peralatan I/O dan port A. Selanjutnya ada ARDY dan ASTB adalah saluran sinyal status dan sinyal kontrol untuk operasi jabat tangan kepada port A. Nah, selanjutnya yang keempat ada B0 sampai B7 merupakan saluran 2 arah untuk transfer data antara I/O dan port B. Dan yang terakhir adalah BRDY dan BSTB adalah saluran sinyal status dan sinyal kontrol untuk operasi jabat tangan kepada port B. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, Peripheral Programmable Interface PPI 8255 dikenal dengan mode operasi PPI 8255, mode 0, mode 1, mode 2. Jelaskan yang dimaksud dari mode-mode tersebut. Nah, yang pertama adalah mode 0. Mode 0 ini terdapat port A, port B, dan port C. Bekerja sebagai port I/O sederhana, yaitu tanpa hubungan dengan perangkat keras. Sedangkan mode 1, port A dan port B bekerja sebagai port I/O yang dilengkapi dengan hubungan otomatis, yaitu dengan menggunakan sebagian dari pin-pin untuk port C. Nah, yang mode 2 ini, port A dapat dibuat bekerja sebagai port I/O 2 arah, sekaligus untuk menerima masukan dan mengeluarkan data, dilengkapi dengan hubungan. Nah, dari ketiga mode tersebut, yang akan kita gunakan itu biasanya mode 0, merupakan mode yang paling sederhana untuk keperluan antarmuka. Dan pertanyaan yang keempat adalah berikan contoh nyata tentang peranan mikroprosesor berbasis mikrokontroler yang saya ketahui berdasarkan hasil penelitian paper-paper. Nah, di sini soalnya penjelasan tentang tujuan dan cara kerja. Ada input, proses, dan outputnya. Di sini saya sudah mengambil jurnal dengan judul Pemanfaatan Mikrokontroler AT89S51 dalam rancang bangun sistem water injection berbasis mikrokontroler pada sepeda motor. Nah, langsung saja kita ke apa sih water injection itu? Merupakan suatu sistem penambahan air dalam bentuk butiran pada ruang pembakaran melalui intake manifold. Nah, di sini ada prinsip kerja sistem water injection. Bisa teman-teman lihat. Sedangkan mikrokontroler AT89S51 prinsip dasar kerjanya tidak seperti sistem komputer yang mampu menangani berbagai macam program aplikasi.
Microcontroller hanya bisa digunakan untuk satu aplikasi tertentu saja. Nah, microcontroller AT89S51 merupakan salah satu keluarga dari MCS51, keluaran Atmel. Jenis microcontroller ini pada prinsipnya dapat digunakan untuk mengolah data per bit ataupun data 8 bit secara bersamaan. Oke, langsung saja teman-teman. Kita di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita perancangan sistem alat water injection dulu berbasis microcontroller. Di sini ada diagram balok rangkaian. Ya, di sini diagram baloknya yang terdiri dari proximity sensor berfungsi untuk mendeteksi objek berupa logam. Yang kedua ada microcontroller AT89S51 itu tersebut berfungsi memproses sinyal digital yang diperoleh dari proximity sensor. Yang ketiga ada injektor berfungsi untuk menginjeksi aqueous dan metanol yang dikendalikan oleh microcontroller. Nah, yang kedua ada perancangan rangkaian regulator tegangan. Nah, langsung saja kita lihat flowchart-nya. Flowchart-nya ini penjelasannya adalah instruksi yang pertama dijalankan program adalah inisialisasi 7 segment. Ini merupakan inputnya. Inisialisasi ini bertujuan untuk menetapkan 7 segment sebagai output untuk menampilkan display RPM. Satuan data pada 7 segment diisi kosong sehingga pada awal sebelum program berjalan, 7 segment dalam kondisi mati. Setelah inisialisasi 7 segment, program menjalankan check pulsar. Pada saat check pulsar, apabila sinyal dari pulsar berisi bit 1, maka akan diproses oleh program untuk ditampilkan pada display dalam bentuk pulse width yang telah dikalkulasi oleh program. Apabila sinyal pulsar tidak menghasilkan bit 1, maka akan kembali ke inisialisasi 7 segment. Nah, selanjutnya hasil pengolahan data dari pulse width akan dijadikan output injector. Nah, ini merupakan outputnya. Program akan kembali ke cek pulsa apabila proses telah selesai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat secara keseluruhan water injection yang telah dibuat. Yang pertama ada reservoir. Nah, di sini ada reservoir, kedua diaphragm pump, ketiga pressure gauge, keempat pressure regulator, kelima injector, keenam microcontroller, proximity sensor, baterai, switch, dan resistor. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa rancang bangun berbasis microcontroller dengan menggunakan microcontroller AT89S51 dapat bekerja dengan baik dan tepat dalam menginjeksi air atau air dan metanol ke dalam ruang bakar. Nah, itu dia pertanyaan terakhir jawaban dari pertanyaan terakhir untuk soal teori. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya. Saya akan kembali menjelaskan mengenai soal praktikum UAS mikroprosesor. Baik, di sini saya sudah mempunyai beberapa pertanyaan. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertama, sebutkan IC yang termasuk blok CPU, blok memori, dan blok I/O pada sistem minimum dan sistem maksimum ATmega 328 dan jelaskan kegunaan dari IC tersebut. IC blok memori ATmega 328 ini memiliki 32 KB dengan 0,5 KB digunakan untuk loading file. Ia juga memiliki 2 KB dari SRAM dan 1 KB dari EEPROM. Nah, selanjutnya ada IC block I/O atau input output. Nah, masing-masing dari 14 pin digital pada UNO dapat digunakan sebagai input atau output menggunakan fungsi pin mode, digital write, dan digital read. Mereka beroperasi di 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima maksimum 4 mA dan memiliki resistor pull up internal dari 20 sampai 50 K. Selanjutnya yang ketiga ada IC block CPU.
Fungsi utama CPU ialah memastikan pengeksekusian instruksi dilakukan dengan benar atau tidak. Oleh karena itu, CPU harus dapat mengakses memori, melakukan kalkulasi, mengontrol peripheral, dan menangani interupsi. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, yaitu sebutkan IC utama rangkaian Arduino dan sebutkan pula kaki-kaki pinnya. Apa itu Arduino? Ialah board microcontroller berbasis ATmega328, memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung microcontroller agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adaptor atau DC atau baterai untuk menjalankannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk nomor 1 itu ada port USB, nomor 2 itu ada power jack. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari port USB untuk memasok sumber daya dari komputer serta mengunggah kode ke Arduino. Tipe USB yang digunakan adalah tipe B standar dan ujung satunya tipe A standar. Selain itu, USB sumber daya dapat dipasok dari baterai 9 volt atau bisa juga melalui power jack yang dihubungkan langsung dengan soket listrik rumah. Nah, selanjutnya ada di nomor 3. Chip utama, microcontroller. Inilah otak dari Arduino. Chip yang digunakan biasanya ATmega yang merupakan buatan perusahaan ATmel. Jenis chip yang digunakan dapat berbeda-beda dari beberapa jenis papan Arduino. Yang keempat, teman-teman bisa lihat LED yang berlabel on ini akan menyala ketika Arduino sedang beroperasi. Nah, selanjutnya yang kelima, ada LED indikator transfer data. Di sini terdapat dua LED, yaitu TX transmit dan RX receive. Kedua LED ini akan berkedip untuk memberitahukan telah terjadi komunikasi serial berupa pengiriman atau penerimaan data. Misalnya, LED RX akan berkedip ketika mengunggah kode dari komputer ke Arduino. Nah, selanjutnya yang keenam ada pin sumber daya. Pin memiliki fungsi yang vital, karena pin inilah yang menjadi interface dengan perangkat lainnya, seperti sensor atau aktuator. Digunakan kabel jumper untuk menghubungkan antara Arduino dan perangkat lainnya. Walaupun jumlah pin dapat berbeda di tiap jenis papan, namun tetap terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu sumber daya, analog, dan digital. Nah, selanjutnya ada pin analog di nomor 7. Semua pin analog hanya bersifat input dan digunakan untuk menerima sinyal analog dari misalnya sensor suhu. Sinyal analog yang telah diterima Arduino terlebih dahulu diubah ke digital sebelum diproses lebih lanjut. Nah, yang kedelapan, pin digital. Pada Arduino Uno terdapat 14 pin digital. Seperti yang sudah kita ketahui, pada Arduino terdapat 14 pin digital yang digunakan untuk input ataupun output dari atau ke perangkat digital. Contohnya adalah input dari sensor gerak atau output ke lampu LED. Dua pin pertama, pin ke-0 dan 1 merupakan pin RXD dan TXD yang berfungsi sebagai receive transmit digital. Nah, yang ke-9 ada tombol reset. Di sini, ketika tombol ini ditekan selama beberapa detik, maka Arduino akan mengulang program dari awal. Ini kita lakukan jika tidak memiliki fungsi perulangan pada kode yang telah diunggah ke Arduino atau jika kesalahan terjadi. Nah, selanjutnya yang terakhir merupakan regulator tegangan. Regulator tegangan berfungsi sebagai penjaga gerbang yang berarti ia akan mengalirkan tegangan terregulasi ke Arduino dan membuang tegangan berlebih. Namun, tentu saja ada batasnya. Jangan sampai mengalir tegangan lebih dari 20 volt, karena akan membakar rangkaian Arduino-nya. Nah, selanjutnya di pertanyaan ketiga, jelaskan secara singkat prinsip kerja dari virtual breadboard. Buatlah kesimpulan praktikum Anda tentang Blink LED menggunakan Arduino pada VBB. Nah, prinsip kerja virtual breadboard yang pertama itu ada 2 pasang pada jalur bawah dan atas terkoneksi secara horizontal sampai menuju ke bagian tengah pada breadboard.
Biasanya ia akan difungsikan sebagai jalur dari tombol power maupun juga jalur sinyal. Beberapa contohnya adalah digunakan untuk jalur komunikasi maupun clock. Yang kedua ada 5 lubang yang terdapat di komponen bagian tengah, digunakan sebagai lokasi untuk melakukan perakitan komponen. Nah, yang ketiga ada pembatasan pada bagian tengah breadboard. Biasanya akan difungsikan sebagai tempat untuk menancapkan IC komponen. Nah, kesimpulan dari praktikumnya ialah breadboard atau disebut juga photoboard adalah konstruksi dasar untuk prototipe elektronika. Pengertian ini mengacu kepada papan rangkaian tercetak tanpa disolder. Breadboard biasa dimanfaatkan untuk menguji rangkaian elektronika dengan tanpa menyolder. Pengawatan dan komponen-komponen cukup ditancapkan pada matrik lubang yang tersedia. Tapi, kini kita bisa juga memakai breadboard virtual untuk membuat rangkaian elektronika dan mikrokontroler. Meskipun hanya virtual, namun banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan memakai virtual breadboard. Yang jelas, untuk sementara ini kalian bisa menghemat uang dengan tidak membeli dulu breadboard yang sebenarnya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat, jelaskan secara singkat prinsip kerja dari potensiometer. Buatlah analisa dan kesimpulan Anda pada praktikum ini. Nah, di sini prinsip kerja potensiometer adalah, kita langsung saja di sini, prinsip kerja potensiometer diibaratkan sebagai gabungan dua buah resistor yang dihubungkan secara seri R1 dan R2. Di dalam dua buah resistor ini, nilai resistansinya dapat dirubah. Nilai resistansi total dari resistor akan selalu tetap, dan nilai ini merupakan nilai resistensi dari potensiometer. Jika nilai resistensi R1 kita perbesar, maka otomatis nilai resistensi dari R2 akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Kesimpulan saya, nilai potensiometer dapat berubah sesuai dengan perputaran ataupun pergeseran yang dihasilkan. Nah, pertanyaan kelima. Jelaskan secara singkat prinsip kerja dari 7 segment. Buatlah analisa dan kesimpulan Anda pada praktikum ini. Nah, prinsip kerja dari 7 segment sendiri adalah input binar pada switch dikonversikan masuk ke dalam decoder. Baru kemudian decoder mengkonversi bilangan binar tersebut menjadi desimal yang nantinya akan ditampilkan pada 7 segment. 7 segment dapat menampilkan angka-angka desimal dan beberapa karakter tertentu melalui kombinasi aktif atau tidaknya LED penyusunan dalam 7 segment. Untuk memudahkan penggunaan 7 segment, umumnya digunakan sebuah decoder atau 7 segment sesuai dengan nilai binar yang diberikan. Decoder BCD ke 7 segment digunakan untuk menerima masukan BCD 4 bit dan memberikan keluaran yang melewatkan alur arus melalui segmen ada dua macam, yaitu decoder yang berfungsi untuk menyalakan 7 segment mode common anoda dan decoder yang berfungsi untuk menyalakan 7 segment mode common katoda. Contoh IC converter BCD to 7 segment untuk 7 segment common anoda menggunakan IC TTL 7447 untuk common anoda. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama, 7 segment adalah penampil dengan susunan 7 digit yang dapat menampilkan angka dari 0 sampai 9. 7 segment disusun untuk menampilkan jam, menit, dan detik. 7 segment mendapat input dari BCD dan decoder demultiplexer. 2. 7 segment ada dua macam, yaitu 7 segment common katoda dan 7 segment common anoda. Yang ketiga, rangkaian jam digital merupakan suatu rangkaian digital yang sederhana dan memakai prinsip kerja dari pencacah nilai naik daya yang kerjanya dengan cara asinkron, yaitu pencacah yang berada di paling ujung dipakai untuk menunjukkan bilangan 1 dari detik yang asalnya dari sumber detak. Kemudian pencacah selanjutnya terpacu oleh pencacah yang ada pada sebelumnya. Nah, itu dia 5 pertanyaan mengenai soal praktikum tentang mikroprosesor. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.